Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan kita semua. Pada saat ini kita akan mengadakan saat teduh kembali, di mana tema yang akan kita bahas atau judul yang akan kita bahas adalah tidak ada taat 50%, bagian pertama. Diambil dari Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan 24. Adapun yang menjadi perenungan kita itu berkata demikian: lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Median, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Bilangan 31 ayat yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menumpas bangsa Median? Karena orang-orang Median telah mencondongkan hati bangsa Israel kepada ilah-ilah lain dan melakukan dosa penyembahan berhala. Tetapi bangsa Israel tidak melakukannya dengan tuntas, sehingga Musa pun menjadi sangat marah. Kata Musa, "Kamu biarlah semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan." Dapat kita lihat dari Bilangan pasal 15 ayat 16. Bagaimanapun juga hal ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tidak ada yang namanya taat setengah-setengah atau taat 50%. Itu semua artinya dengan ketidaktaatan kalau kita hanya 50%. Ketaatan itu harus utuh, harus lengkap, harus komplit. Secara keseluruhan, tidak ada istilah dipilah-pilah. Contohnya hal pelayanan adalah keharusan bagi setiap orang percaya melayani Tuhan. Karena itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita temukan? Tidak sedikit orang Kristen yang pelayanannya jalan, tapi kompromi dengan dosa juga jalan. Perintah untuk melayani dilakukan, tetapi untuk meninggalkan kebiasaan merokok, maaf, nanti dulu. Untuk memberikan perpuluhan, aku bisa melakukannya, tapi kalau untuk mengampuni musuh atau orang yang pernah menyakiti, ya maaf, aku tidak bisa. Kok enak dia? Mau bertobat kita masih pilih-pilih yang mana mau ditinggalkan dan mana yang masih keenakan untuk terus dilakukan. Itu sama dengan ketidaktaatan. Apabila kita ingin taat, memang ada harga yang harus kita bayar. Terkadang kita lebih takut pada manusia daripada kepada Tuhan. Akibatnya kita masih melakukan ketidaktaatan itu secara sembunyi-sembunyi dengan harapan orang lain tidak tahu. Padahal di hadapan Tuhan semua telanjang dan terbuka. Itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Ingatlah firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita enggan meninggalkan kenyamanan dan tetap berkompromi dengan dosa, Tuhan akan memuntahkan kita. Apabila kita merasa tidak mampu, mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka Roh Kudus sebagai roh penolong
akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita untuk keluar dari kehidupan yang menentang dan melawan Tuhan. Mari kita hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita harus terus berusaha berjuang, karena perjuangan kita harus terus kita lakukan sampai kita dipanggil Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Yang di rumah menjadi rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, atau melakukan aktivitas yang lain. Percayalah, Tuhan akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita semua. Haleluya. Amin.